Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara. Silakan duduk. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang mengantar kita memasuki ibadat, memasuki perayaan untuk memeringati kebangkitan Kristus ini berbunyi demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Yudas, salahkah Bunda mengandung dia? Tentu bukan salah Bunda mengandung, juga bukan soal salah dan benar. Kenapa dia terlahir? Ini soal pilihan dalam mengikut Yesus. Hanya lepas dari semua itu, Yudas tentu turut dalam rencana Allah agar maksud Allah tercapai. Soal bertobat dan menyesal, itu adalah pilihan bertobat atau tidak. Sebab itu pun bisa kita alami juga.
Semua yang terjadi adalah rancangan Tuhan, dan Ia telah memberikan tanda sebelumnya. Sesungguhnya di antara kamu ada yang akan menyerahkan aku. Bukan aku ya Rabi. Engkau telah mengatakannya. Aku telah melihat Tuhan ditangkap, dihina, diolok-olok. Ya Tuhan, mengapa Engkau tidak menggunakan kuasa-Mu untuk melepaskan diri dari peristiwa ini? Aku yakin Engkau bisa, Tuhan. Para imam pun tak akan mampu melawan kuasa-Mu. Aku kecewa. Aku menyesal. Aku menyesal telah melihat Tuhan ditangkap, ditikam, disalib, dan mati. Uang ini, uang darah ini, aku tidak memerlukannya lagi. Aku marah padamu, hai para imam. Akan kulemparkan uang ini ke mukamu dengan penuh kemurkaan. Aku telah berkhianat dengan ini. Aku sang pengkhianat. Aku menyesal. Aku akan membuang diriku ke jurang paling dalam, menggantung diriku. Tapi itu tidak cukup. Tidak cukup untuk membalas pengkhianatan ini. Itu tidak cukup. Celakalah aku yang telah dilahirkan seperti ini. Celakalah aku. Aku menyesal telah dilahirkan seperti ini. Kenapa aku dilahirkan? Aku menyesal. Aku menyesal. Tuhan
Golgota. Mendengar nama itu tentulah menakutkan, menyeramkan, mengerikan. Tidak ada seorang pun yang berpikir untuk ada di sana. Mungkin lewat sana pun tidak terpikir. Sekarang menjadi berbeda. Ada cahaya kemuliaan di sana. Iya, salib Kristus bercahaya di sana, menerangi dan memberikan kedamaian. Sebab Golgota, sejak salib Kristus terpancang di sana, adalah lambang cinta yang didambakan dunia dan setiap umat manusia. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di bukit yang jauh, tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu junjung lalu hingga tiba saat ajalku. Salib itu berat dan mahkota orang milikku.
darahnya tertumpah di Kalvari, ya bagimu Kristus mati, derita sengsara dibayarnya bukan manusia, darah kudus dosa agar kuasa dosa dikalahkan. Oh, marilah kau dengar panggilannya, tempat yang senang disiapkan bagimu, sungguh anugerah yang tiada taranya. Setiap dirinya diserahkan bagimu kasihnya.
Dalam haru biru perasaan sedih, dengan mata yang masih sembab, dengan tubuh yang masih gontai, dalam cinta dan dalam iman, Maria pergi membeli rempah-rempah dan minyak bersama perempuan lain. Yang dia ingat hanya memberikan yang terbaik untuk tubuh mayat Yesus. Tetapi dia lupa, inilah hari di mana ia takkan sempat sedikit pun menabur rempah dan membubuhi minyak pada tubuh itu.
Jangan sedih, nanti berhenti. Yesus memberikan hidup abadi. Habis cerita di dunia, lunas sukacita, haleluya. Iya benar, kubur terbuka. Kosong. Kami tidak tahu Tuhan ditaruh di mana. Iya benar. Ada tulisannya ada kami. Yesus telah bangkit, dia telah bangkit. Ayo, mari kita pergi ke sana. Percayakah kalian? Mari kita pergi ke sana. Yesus bangkit. Dia bangkit. Yesus bangkit. Bangkit. Yesus Ayo ke sana. bangkit. Mari jemaat kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, ketika kami akan mendengarkan sabdamu saat ini, Bapa penuhilah kami dengan roh-Mu. Lembutkanlah hati kami yang seringkali keras, supaya kami dapat sungguh-sungguh bersuka cita karena mengalami hadirnya Engkau melalui sabdamu itu. Pertajamkanlah pikiran kami yang kerap tumpul, agar kami dapat memahami kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami melalui sabdamu itu. Lalu bentuklah kami Bapa, bentuklah kami seutuhnya, termasuk kemauan dalam diri kami yang sering keras dan melawan Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti, melaksanakan kehendak-Mu itu dalam hidup kami. Oleh Kristus yang bangkit. Amin. Apakah Yesus benar-benar bangkit? Rasanya kalau pertanyaan ini diajukan kepada kita, kita akan mendengarnya sebagai sesuatu yang aneh. Mungkin pula mengada-ada. Bukankah kita datang pada subuh ini untuk merayakan Paskah itu, ya kebangkitan Kristus itu? Mengapa masih ditanya pula, apakah Yesus sungguh-sungguh bangkit? Saudaraku, mungkin saja kita tidak pernah mempertanyakannya lagi. Mengapa?
Karena kita, dalam bahasa Inggris ini, karena kita take it for granted. Ya, bukankah kebangkitan Kristus adalah bagian dari tindakan Allah yang tidak perlu dipertanyakan lagi? Bukankah semuanya sudah dan seharusnya terjadi secara otomatis, berlaku dengan sendirinya, sesuai dengan rencana agung Allah yang mau menyelamatkan dunia ini? Maka dari kita seolah-olah dituntut sikap, yaitu, ya, terima saja. Lalu kita akan kehilangan keberanian kita untuk mempertanyakannya lebih lanjut. Ya, kita takut untuk mempertanyakannya, apalagi menggalinya lebih dalam. Kita takut, saudara-saudara, karena kita tidak mau dipandang oleh orang lain. Atau mungkin juga ada perasaan dalam diri kita yang muncul, jangan-jangan kalau saya mempertanyakan itu, saya dianggap sebagai orang yang kurang atau tidak beriman. Ya, saudara-saudara, apakah Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit? Berani mempertanyakan, berani bergulat dengan keraguan-raguannya. Seorang Maria, sekalipun dia adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus, tetapi dia tidak begitu saja menerima tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Seorang Maria dengan jujur dalam kemanusiaannya, jemaat yang terkasih, bahwa sebagai seorang manusia, dia larut dalam keraguan-raguannya. Seorang Maria termasuk orang yang lupa, karena bukankah, jemaat yang terkasih, kalau kita mengingat juga, Yesus pernah 4 kali berturut-turut sebagaimana yang dinyatakan dalam Injil Matius, bahwa aku memang menderita, mati, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Maria bisa kita rasakan betapa pikirannya sudah dikuasai dengan keraguan-raguannya, dengan kegalauannya. Keraguan-raguan, kegalauan yang muncul dalam 2 hal. Pikirannya yang terungkap melalui perkataannya. Kalau tadi kita lihat juga, jemaat yang terkasih, apa yang Maria katakan? Yang Maria katakan, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia
juga nyata dalam tindakannya. Karena pagi hari itu yang Maria ingat, dia harus memberikan yang terbaik untuk tubuh, untuk mayat, untuk jenazah Yesus. Dia ingin memberikan yang terbaik dengan membeli rempah-rempah dan minyak. Karena ada dalam tradisi Yahudi sebuah kebiasaan, ketika mayat ada tradisi untuk diminyaki. Tetapi yang Maria lupa, jemaat yang terkasih, Maria lupa bahwa hari dia tak akan sempat sedikit pun menabur rempah dan membuih minyak pada tubuh Yesus sebagaimana tradisi pada saat itu. Maria termasuk orang yang kalau dalam ayat 9 dari pasal 20 Injil Yohanes, sebab mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Kita dapat merasakan, jemaat yang terkasih, kegalauan, keraguan-raguan menjauhkan dari sebuah kebenaran imani yang seharusnya tidak pernah terlupa dan terabaikan. Seorang Maria dalam kemanusiaannya memang telah jujur, memang telah berani bergulat dengan semuanya ini. Seorang Maria seharusnya dengan lantang memberitahukan kepada para murid saat itu, Yesus telah bangkit, Tuhan telah bangkit, sebagaimana yang pernah diberitakan, sebagaimana yang pernah dinyatakan kepada kita sekalian. Tapi pernyataan itu tidak berbunyi demikian pada pagi hari itu. Sekalipun dia adalah saksi pertama dari kebangkitan Yesus. Kita lihat, jemaat yang terkasih, ternyata berita, pengajaran yang pernah Yesus sampaikan kepada mereka, kalau dibahasakan dalam Injil Yohanes, apa yang tertulis dalam kitab suci lewat begitu saja, lalu begitu saja, lupa begitu saja, ketika ada begitu banyak berita yang memang diterima, yang seringkali menggalaukan perasaan, pikiran kita, yang seringkali membuat kita ragu-ragu. Ini seorang Maria. Lantas, bagaimana dengan murid-murid yang lain? Ternyata Maria tidak sendirian. Ada dua murid yang lain. Petrus salah satunya. Yang lain adalah yang dikatakan dalam Injil Yohanes sebagai murid yang dikasihi. Dia adalah Yohanes sendiri. Dua orang itu ketika mendengar bahwa kubur kosong, mereka pun dengan tergesa-gesa menuju ke kubur Yesus. Sesampai di sana, mereka berdua memang berturut-turut juga menyaksikan kubur yang kosong itu. Maka melihat ke dalam kubur, bahkan masuk ke dalamnya, dan mendapati sungguh-sungguh kubur itu kosong. Tetapi mereka juga melihat bahwa
kain kapan yang tentu adalah kain kapan pembungkus mayat Yesus, dan apa yang disebut sebagai kain peluh ada di sana, terlipat rapi. Yang menarik adalah apa yang dilaporkan oleh penginjil Yohanes, bahwa murid yang lain itu, murid yang dikasihi oleh Tuhan itu, Yohanes sendiri, dikatakan bahwa Yohanes melihat dan dia percaya. Luar biasa, saudara-saudara. Yohanes melihat kubur yang kosong. Dia tidak melihat Yesus. Yang terlihat hanyalah kain kapan dan kain peluh yang tertata rapi itu. Namun ini yang terjadi. Yohanes percaya. Luar biasa, saudara-saudara. Ternyata hal percaya itu sama sekali tidak bergantung pada apa yang dilihat dengan mata. Dengan matanya, Yohanes hanya menyaksikan kubur kosong itu. Namun dengan hatinya, ia dapat percaya. Percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Petrus tentu juga demikian. Apa yang kita lihat, saudara-saudaraku, boleh kita katakan bahwa mereka berdua ternyata telah melangkah lebih maju dari Maria Magdalena. Mungkin iman Petrus dan Yohanes, percaya mereka belum sepenuhnya utuh. Tapi biarkan demikian. Pokoknya mereka sudah percaya. Ini sebuah langkah, ya, satu langkah lebih maju daripada Maria Magdalena.
Mengapa Yesus menderita di dan mahkota duri pun dipakainya. Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Tuhan, jikalau Engkau yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Engkau meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Rabuni, Jangan engkau menyentuh aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allah. aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Aku melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita lihat dalam fragmen tadi,
Maria cintanya yang sangat mendalam. Cinta kepada sang rabinya. Cinta kepada sang gurunya. Dan ketika gurunya mati, maka duka yang amat mendalam itu menempatkan dirinya pada keraguan-raguan yang terdalam. Begitu galau, begitulah yang dirasakannya. Bahkan kalau tadi kita saksikan dan kita hayati juga, ketika dua orang muridnya hanya melihat kalau kubur ini telah kosong, ada kain kafan, kain peluh di sana, dan mereka percaya dan mereka kembali ke rumah tanpa mempertanyakan lagi. Tapi Maria tetap tinggal di kubur itu dengan tangisannya. Dia menangis, jemaat yang terkasih. Semakin larut, semakin galau, semakin pikir dikuasai oleh kemanusiaannya yang memang jujur. Namun, apakah di situ kebenaran imaninya? Air mata melalui sebuah lisan. Memang kejujuran yang luar biasa. Air mata dalam tangisan yang memiliki filosofinya tersendiri. Ketika air ini keluar dari mata kita, semakin membersihkan selabung atau sesuatu yang menyingkap, sesuatu yang menyelubungi, sesuatu yang mau menyingkapkan sesuatu hal yang benar, yang seharusnya, yang sungguh, sebagaimana yang pernah diberitakan, sebagaimana yang pernah diajarkan oleh sang rabi, oleh guru, oleh Tuhan yang hidup. Namun, mari secara kritis pula dalam kemanusiaan kita yang jujur, mari kita bertanya, mengapa? Mengapa Maria menangis? Ya, Maria menangis terus. Mungkin tangisannya makin dalam, makin keras. Itu mau menunjukkan betapa beratnya pergumulan Maria. Dia seperti tidak sanggup menahannya sendiri. Tapi juga dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tadi sudah dikatakan, ini mau menunjukkan pada satu pihak sikap jujur dari Maria. Dia tidak mau berpura-pura. Proses ini adalah proses beriman pada Maria. Namun hal itu juga sekaligus mau mengatakan bahwa sebenarnya Maria tidak atau belum mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Tadi sudah dikatakan berkali-kali Yesus sudah mempersiapkan para murid, termasuk Maria juga, tapi dia tidak atau belum dapat menangkapnya, sehingga kesedihannya makin mendalam, tangisnya terasa makin berat. Itu sebabnya ketika malaikat-malaikat Tuhan itu menegurnya, Maria tetap terpenjara oleh pikirannya yang menyangka bahwa Yesus mayatnya dicuri orang.
Maria yang mengira bahwa malaikat-malaikat adalah penjaga taman, malahan menuduh bahwa mereka lah yang melakukan pencurian itu. Maria yang galau, Maria yang bingung, Maria yang sedih itu adalah Maria yang belum percaya sepenuhnya, atau mungkin belum sampai ke sana bahwa Yesus sungguh sudah bangkit. Lalu bagaimana dengan Yesus kalau dia sungguh-sungguh bangkit? Ya, apakah dia sungguh-sungguh bangkit? Dan kalau dia benar-benar bangkit, apakah dia akan membiarkan para muridnya, khususnya Maria Magdalena, yang pada waktu itu berada dalam keadaan bingung dan galau? Kemanusiaan yang jujur, keraguan-raguan, kegalauan, tangisan dari para muridnya, termasuk yang dinampakkan oleh seorang Maria. Menempat Yesus kasih yang tidak berubah. Yesus benar, dia sudah bangkit. Dia hadir, dia ada. Mampukah jemaat merasa keterbatasan, kerapuhan dari manusia berhadapan dengan Allah yang kita kenal dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu punya cara untuk mengatakan, aku ada sama denganmu. Aku hadir bersama denganmu. Kita bisa merasakan galau, ragu-ragu, menangis. Bukanlah merupakan satu hal yang tabu, tapi satu hal yang jujur. Justru sebagai sebuah tanda betapa intimnya sebuah hubungan antara murid dengan sang guru, bisa mengungkapkan siapakah aku ini sebenarnya tanpa punya rasa malu-malu. Inilah aku, Tuhan. Dan Tuhan membuktikan bangkitnya dengan hadir, dengan menyapa Maria. Karena jemaat yang terkasih, sekalipun Tuhan punya cara, selalu punya cara, tetap Maria toh tetap tidak mengenalinya, bukan? Bahkan kalau tadi kita saksikan di sana, Yesus sempat dikira apa jemaat yang terkasih? Penjaga taman. Padahal sebelumnya ada malaikat-malaikat yang juga bertanya, mengapa engkau menangis? Tuhan tidak bisa akal. Tuhan selalu punya cara untuk mengatakan, aku benar-benar sudah bangkit. Aku benar-benar hadir. Tapi toh kembali Tuhan berhadapan dengan manusia yang malah menyatakan, kembali diulang pernyataan ini. Tuhan ada di mana? Kok tidak ada di kubur yang telah kosong itu? Dan tidak tahu di mana diletakkan. Karena itulah yang dengan jujur pula penulis Injil Yohanes menyatakannya, jemaat yang terkasih. Pada ayat yang ke-13, Tuhanku telah diambil orang
dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Jemaat yang terkasih, Maria hampir putus asa. Maria seperti dibutakan oleh keraguan-raguannya dan kegalauan pikirnya. Namun terselamatkan. Namun Tuhan tetap menyapanya. "Maria, engkau muridku." "Maria, ya Rabi, ya Rabuni." Sebuah hubungan yang dipulihkan. Sebuah hubungan yang kembali intim. Guru dan murid tidak diubahkan oleh apapun juga. Lantas jemaat yang terkasih, pertanyaan bagi kita pada saat ini, bagaimana dengan proses beriman kita? Yesus yang hari ini kita peringati kebangkitannya. Bagaimana ketika tadi kita menyaksikan Mariakah, Petruskah, Yohaneskah dalam proses berimannya mengenali, mengalami, menikmati hubungan intimnya dengan Sang Guru, Tuhan yang bangkit. Bagaimana dengan kita? Apakah Yesus bangkit? Pagi ini kepada kita ditegaskan kembali, ya, tanpa ragu-ragu, ya, Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus tidak bergantung pada kegalauan Maria. Kebangkitan Yesus bahkan menembus dan mengatasi kegalauan Maria. Kebangkitan Yesus tidak bergantung pada kekurang bulatan dari iman Petrus dan Yohanes pada saat itu. Kebangkitan Yesus justru membulatkan iman mereka. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Ternyata iman kepada Yesus yang bangkit adalah iman kepada Kristus meskipun kita tidak melihat. Meskipun mungkin kita juga tidak sepenuhnya memahami segala sesuatunya. Iman mengandung satu misteri. Jangan coba-coba kita untuk membongkarnya, untuk memperjelasnya. Mari kita alami iman, hal beriman itu. Memang Kristus memanggil saudara dan saya untuk percaya. Untuk percaya justru dalam keterbatasan dan kerapuhan hidup kita. Kita tidak perlu menyembunyikan. Kita tidak perlu berpura-pura. Kita tidak perlu bersandiwara. Maka iman berarti, ya, justru di tengah dan dalam kerapuhan hidup kita. Iman berarti kebergantungan yang total kepada Dia yang kita imani itu. Satu ketaatan yang penuh. Dan justru karena itu, dalam hubungan beriman dengan Dia yang kita imani itu, ada satu kehangatan. Ada satu kehidupan yang sungguh-sungguh. Namun toh pertanyaan kita, saudara-saudara, dalam keadaan kita tidak melihat dan tidak sepenuhnya dapat memahami, bagaimana kita toh dapat berjumpa dengan Kristus
Sehingga kita dapat berkata seperti Maria Magdalena, aku telah melihat Tuhan. Padahal kita tidak melihatnya. Saudara-saudara, kita tidak melihat, namun kita percaya. Di dalamnya terjadi perjumpaan dengan Kristus. Tapi perjumpaan dengan Kristus hanya terjadi, lihat tadi, dalam fragmen dan juga dalam bacaan. Perjumpaan dengan Kristus hanya terjadi karena Kristuslah yang berinisiatif, yang berprakarsa untuk mendekati saudara dan saya. Kita yang rapuh itu tidak pernah dibiarkannya. Kristus yang bangkit itu selalu bergerak mendahului untuk menjumpai saudara dan saya dengan kasih dan kuasanya. Kalau kita terbuka untuk itu, maka terjadilah perjumpaan itu. Terjadilah hubungan yang intim dengan Kristus itu. Hubungan yang menghidupkan, hubungan yang memulihkan di tengah-tengah hidup kita yang rapuh. Kalau hari ini dalam Paskah subuh kita hadir sebagai jemaat Tuhan dan simpatisan GKI Kebayoran Baru. Kita hadir sebagai keluarga lepas keluarga. Dan bersama dengan kita juga jemaat ada anak-anak. Bolehkah saya bertanya? Boleh Tante Waro bertanya? Percaya Yesus bangkit? Wah, terdengar nggak Bapak Ibu? Iman seorang anak-anak sungguh juga menampakkan kejujuran dan ketulusan yang luar biasa. Percaya Yesus bangkit? Wah, semuanya masih mungkin ngantuk ya Bapak Ibu ya? Masih harus semangat lagi. Percaya Yesus bangkit? Berita inilah yang mau kita wartakan, kita beritakan, kita sampaikan. Apapun proses beriman kita pada hari ini, sampai detik ini, sampai saat ini, di mana Bapak, Ibu, Saudara sekalian bersama dengan anak-anak duduk dalam rumah ibadahnya di sini. Sedang galaukah kita? Sedang ragu-ragukah kita? Sedang menangiskah kita? Karena dalam konteks yang berbeda, ada saja selaput yang selalu berusaha menyelubungi mata iman kita. Sehingga hati kita tertutup, terbutakan dengan luar biasa. Ibadah Paskah bukan sekedar seremonial, gerejawi. Kalau itu tidak mengubahkan, kalau itu tidak mewartakan sesuatu, seperti halnya Maria dalam proses berimannya dari yang ragu-ragu, dari yang galau, dari yang menangis, tapi sampai mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Apakah ini juga yang akan menjadi sebuah pernyataan iman, jemaat yang terkasih? Setelah ibadah ini usai, tahun 2012, sudah kita masuki dan akan kita lanjutkan. Di tengah-tengah betapa carut marutnya potret wajah kehidupan anugerah Tuhan. Bapak, apa yang Bapak rasakan saat ini? Atau pernahkah galau? Pernahkah menangis? Pernahkah ragu-ragu? Saya bahagia, hari ini saya percaya bahwa Tuhan telah bangkit. Ya, saya percaya dan saya bahagia bahwa hari ini saya percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Ya, apapun yang sedang Bapak rasakan. Bapak Ibu, saudara sekalian dengar pernyataan iman ini? Saya berbahagia karena saya percaya Tuhan telah bangkit. Sekalipun kita bukan menjadi saksi pertama sebagaimana halnya Maria, Petrus dan Yohanes saksi kebangkitan Tuhan.
Karena memang Tuhan menyapa, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja Tuhan, sebagai bangsa dan negara Indonesia, begitu banyak yang bisa kita jadikan alasan untuk turut galau, larut dalam keraguan-raguan, dan menangis sejadi-jadinya. Namun, seperti Tuhan menyapa Maria, Tuhan juga sedang menyapa Bapak, Ibu, Saudara dengan saya, anak-anak yang terkasih. Sampai kalian besar, sampai kita mati, kita akan termasuk orang-orang yang tidak pernah mau mengatakan Yesus tidak bangkit. Tetapi kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Begitu Pendeta Lazarus. Ya, dan kebangkitannya sungguh-sungguh telah meneguhkan kembali, mengkonfirmasi, menegaskan betapa berharganya hidup ini. Hidup yang rapuh, hidup yang penuh carut-marut, tapi hidup yang dikasihi Allah, hidup yang dipulihkan. Siapkah kita untuk itu? Mari kita pulang hari ini dengan sukacita, dengan keyakinan yang dipulihkan makin kuat lagi bahwa Yesus telah bangkit dan kuasanya memulihkan. Tetapi lebih lanjut, jadilah pewarta dari kebangkitannya itu, supaya lebih banyak lagi orang yang akan mengalami seperti yang kita alami. Karena itu perkenankanlah kami mengucapkan Selamat Paskah. Paskah. Tuhan memberkati. Amin.
Bapak Ibu Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan manusia, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk kembali. Mari jemaat yang terkasih, kita menyatu dalam syafaat kita bersama. Mari kita berdoa. Allah yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berbahagia, karena Engkau selalu punya cara, termasuk ketika kami boleh datang pada pagi hari ini, merayakan iman yang Kau anugerahkan dalam hidup beriman kami. Ketika sebagai bagian dari para murid-Mu, pengikut-Mu ya Kristus, Engkau mempercayakan perkara-perkara iman yang luar biasa. Pengalaman-pengalaman hidup yang sangat berarti, yang semuanya terjadi sungguh dalam rancangan-Mu, dalam rencana-Mu, yang mungkin seringkali tidak terpahami. Namun, seringkali pula, pada akhirnya, kami mampu mengerti, dan kami mampu menerima, dan kami mampu belajar daripadanya. Namun seiring itu pula, ketika kehidupan masih Engkau percayakan untuk kami lanjutkan, Engkau kembali mempercayakan untuk kami boleh mengalami proses hidup beriman yang sungguh sangat dinamis. Sebagai murid-Mu ya Tuhan, sebagai milik-Mu ya Kristus, kami pun belajar pada pagi hari ini. Kembali Kau bukakan, kembali Kau ingatkan, bahwa kami ditempatkan pada sebuah hubungan yang hidup, pada sebuah hubungan yang jujur, pada sebuah hubungan di mana kami boleh mengungkapkan segala isi hati kami, pikiran, perasaan, dalam seluruh keberadaan diri kami sebagai manusia yang sungguh sangat berharga. Karena itu ya Bapa, kalau kami pada hari ini, pada saat ini, seperti Engkau menyapa Maria secara pribadi, sapalah kami Tuhan, sebagai pribadi-lepas pribadi. Mungkin begitu banyak orang yang tidak mengerti dan tidak tahu. Kami menyimpan kegalauan kami, keraguan-raguan kami, ketakutan, kekhawatiran kami, melalui setiap pergumulan hidup kami, sebagai seorang pribadi, sebagai keluarga lepas keluarga, sebagai gereja-Mu. Pakailah ya Bapa setiap wartaan firman dan pemberitaan firman melalui ibadah raya Paskah pada saat ini, dimanapun gereja-Mu berada. Biarlah pemberitaan firman Tuhan di tengah-tengah carut-marutnya kehidupan kami, firman-Mu tetap punya kuasa yang meneguhkan, mengingatkan, dan membuktikan
kehadiran-Mu melampaui dari mata jasmani kami. Bentuklah, ubahlah dan pulihkanlah mata imani kami yang semakin sampai pada kejernihan hati kami. Karena hati sumber dari segala sesuatunya. Sehingga ya Bapa, apapun menjadi pergumulan kami bersama, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat-Mu, sebagai gereja-Mu Tuhan, kami sungguh bisa merasakan, mengalami bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Pun demikian halnya dalam hidup berbangsa bernegara kami Tuhan. Ketika kekerasan, bahkan dengan dasar agama, ajarkan kami untuk terus menghargai sikap toleransi antar umat beragama. Sikap menghargai satu dengan yang lainnya. Karena kami sungguh percaya Engkau adalah Allah yang Esa. Dan Allah yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam berita kebangkitan-Mu, dalam karya keselamatan-Mu, tetap menyatakan kasih dan pembebasan dari segala hal yang membelenggu kami, dari segala hal yang merasuki hidup kami, dalam hidup berbangsa negara kami. Kau punya kuasa, Kau punya kasih itu ya Bapa. Pakai setiap anak-anak-Mu yang boleh mengabdi kepadamu melalui bangsa dan negara ini Tuhan, dalam seluruh keberanian diri kami, untuk tetap berani menyatakan kebenaran, untuk Kau boleh pakai melalui berita yang memulihkan itu, melalui setiap pemikiran, tutur kata kami, dan tindakan dan perbuatan kami. Supaya sungguh bukan hanya kami yang mau mengatakan bahwa kami telah melihat Tuhan, bahwa kami telah mengalami Tuhan, tetapi mereka pun boleh mengalami itu melalui kesaksian hidup kami. Tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Pakailah terus gereja-Mu, pakailah terus setiap anak-anak-Mu, ketika kami tetap menjadi bagian dimanapun Kau tempatkan kami. Inilah ya Tuhan, permohonan doa bersama kami. Dan ketika esok kami jelang, dan kami akan melanjutkan kehidupan kami, sebagai seorang pribadi, hidup kami sebagai suami dan istri, sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai alat di tangan-Mu Tuhan, maka biarlah mereka mampu mengalami dan merasakan juga semangat kebangkitan-Mu itu, kehadiran-Mu, melalui apa yang boleh kami nampakkan. Tolong kami untuk itu ya Bapa. Inilah permohonan doa kami. Tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Ketika hidup masih Engkau beri, ketika Engkau masih menetapkan kami sebagai bangsa dan negara Indonesia, maka seperti kebangkitan yang melalui kematian-Mu, itu pun menempatkan kami pada sebuah pengharapan, pada iman dan kasih, yang pasti dalam kuasa Tuhan akan sampai pada kehidupan yang baru, yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Bapa yang penuh kasih, hanya di dalam nama-Mu, ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami nyatakan syafaat kami bersama di Paskah subuh hari ini. Amin. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya
Inilah saatnya kita untuk menyampaikan persembahan sebagai nat persembahan pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Mari kita bersatu dalam doa. Tidak habis-habisnya kami bersyukur kepadamu Bapa untuk setiap berkat yang telah Engkau curahkan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Di pagi Paskah ini kami datang membawa persembahan. Terimalah Bapa, kuduskanlah, dan ajar kami untuk mengelolanya di dalam takut akan Tuhan, dan ajar kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah bangkit, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kalau seorang Maria sampai pada pernyataan imannya, aku telah melihat Tuhan, maka mari kita nyatakan bersama-sama, aku pun telah melihat Tuhan. Boleh kita nyatakan ini bersama-sama, jemaat yang terkasih? Aku telah melihat Tuhan. Sekali lagi, aku telah melihat Tuhan. Karena pengutusan bagi kita sekalian, sebagai orang-orang yang telah melihat Tuhan dalam kebangkitannya, dalam kehadirannya, dalam Roma pasalnya yang ke-15 ayat 13, Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu sekalian berlimpah-limpah dalam pengharapan dan kasih. Dalam tugas pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai saksinya, maka berkat Tuhan akan menyertai saudara. Terimalah berkat. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam kemuliaan-Nya kekal, senantiasa melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman percaya saudara sekalian, karena Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Ibu Bapak jemaat sekalian, selamat Paskah. Kedua kali, selamat Paskah. Ketiga kali, selamat Paskah. Dengar, tidak ada ayam berkokok, bukan? Karena kita tidak ada yang menyangkal bahwa Kristus sudah bangkit. Kita boleh bersyukur, Kristus sudah bangkit. Mohon waktu sedikit lagi, kita masih membentangkan tirai-tirai emas. Kenapa? Karena kita masih mengucapkan syukur atas usia 50 tahun gereja kita dipimpin oleh Tuhan. Panitia syukur 50 tahun seperti ada tertulis dan harus digenapi, peluncuran buku trilogi tertulis dalam Warta Jemaat GKI Kebayoran Baru tentu saja. Hari ini akan diluncurkan buku yang kedua. Buku ini sudah disusun dengan dikoordinasi oleh Bapak Pendeta Wirakotan. Bapak Pendeta Wirakotan akan menyerahkannya kepada Ketua Umum Syukur 50 tahun. Bapak Edi Sudaryo akan menerimakan sebagai Ketua Umum dari perayaan ulang tahun ke-50 gereja kita. Terima kasih Pak Wir. Kemudian Bapak Edi Sudaryo akan menyerahkan buku ini kepada Ketua Majelis, Bapak Penetua Adnan Suryono. Kemudian Penetua Adnan Suryono akan menyerahkannya kepada wakil dari jemaat, 3 orang penetua. Penetua Prita Hutasoy Purba, Penetua Ni Sukijo, dan Penetua Lawrence Siagian. Terima kasih. Untuk kita semua tersedia juga buku, tapi sementara kepada yang tadi pagi mendapatkan kupon, boleh mengambilnya di pintu keluar. Untuk yang lainnya yang belum mendapatkan buku, boleh mendaftarkan namanya di kantor gereja. Kita akan tutup seluruh rangkaian ibadah kita dengan lagu terakhir. Mari kita bangkit berdiri. Kita boleh sambil bertepuk tangan, bersalaman, mengucapkan selamat Paskah.